Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia tersebut. Oke Wak Geng, kali ini saya akan masih mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengambil secara acak satu persatu dan mengarah terhadap manusia itu. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi pergerakan ini dalam arti keterpaksaan. Kenapa saya mengatakan dalam arti keterpaksaan? Karena saya mengategorikan satu energi tersebut sedang berjuang dan sedang memberikan kondisi yang benar-benar sangat waspada. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan
memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut berupa tanggung jawab, yang dimana tanggung jawab itu seakan-akan penuh dengan beban yang tidak lagi bisa dikendalikan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap diri kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin yang kamu miliki, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, sudah sejauh mana kondisi sakit hati kamu itu kamu tahan? Pertanyaan selanjutnya, sudah sejauh mana rasa terobsesi kamu itu memberikan suatu kenyamanan terhadap pihak yang kamu prioritaskan? Dan pertanyaan selanjutnya, saya rasa untuk saat ini kamu membutuhkan seseorang yang dimana seseorang itu bisa memberikan suatu ketenangan di luar dari pihak yang menyakiti diri kamu. Ketika pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu mungkin itu masuk terhadap logika kamu atau mungkin tidak masuk terhadap logika kamu, tetapi hanya diri kamu yang bisa merespon dan menjawab pertanyaan saya tadi. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Tanpa kamu memberikan suatu jawaban terhadap diri saya atau respon dari pertanyaan yang saya berikan tadi, kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas untuk membuktikan dan untuk memberikan gambaran bahwasannya kondisi energi kamu benar-benar sangat kacau. Bukan hanya kacau, tetapi diri kamu seakan-akan merasa sangat waspada, di mana rasa kewaspadaan kamu itu menimbulkan sisi yang penuh dengan kegelisahan. Apakah pertanyaan saya tadi cocok bagi diri kamu? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu, agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. 10 of Wands, 10 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dari ke-10 tongkat yang saya katakan tadi, satu tongkat itu seakan-akan kamu selalu mempertontonkan, kamu selalu memperlihatkan kondisi diri kamu penuh dengan kebahagiaan terhadap berbagai pihak. Tetapi kenyataannya tidak. Justru diri kamu menahan rasa sakit hati kamu yang begitu sangat pedih. Kamu menahan, di mana ketika diri kamu menahan rasa sakit hati kamu itu, kamu tidak mau membawa orang lain ikut untuk merasakan pedihnya perasaan kamu. Itu namanya diri kamu egois.
terlalu egois. Kamu manusia, membutuhkan seseorang untuk bertukar pikiran. Dimana ketika diri kamu bertukar pikiran, siapa tahu ada jalan keluar dan siapa tahu kondisi batin kamu bisa mendapatkan ketenangan. Lagi-lagi, wah geng, saya tidak bisa menyalahkan diri kamu dan saya tidak bisa membenarkan diri kamu. Kalau kamu merasa kondisi diri kamu benar-benar tidak nyaman, apa salahnya diri kamu berkomunikasi? Apa salahnya diri kamu keluar dan apa salahnya diri kamu mengambil satu keputusan untuk menentukan agar diri kamu bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan? 10 tongkat. Mau sampai kapan diri kamu memikul 10 tongkat yang saya katakan tadi? Mau sampai kapan diri kamu menahan rasa sakit hati tersebut? Itu yang saya lihat. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti dari setiap perkataan saya. Tetapi yang saya katakan ini mencoba untuk membuka logika kamu. Siapa sebenarnya diri kamu dan apa tujuan kamu? Mencari kebahagiaan atau memang mencari keterpurukan? Ini kartu banyak artinya, tetapi artinya semua bersifat negatif. Beban berat, berjuang, waspada, terjatuh, kemanipulatifan, disalahkan, dipojokkan, seakan-akan arti tersebut tidak ada satupun akibat diri kamu yang menciptakannya. Kamu hanya menerima sesuatu hal yang diciptakan oleh seseorang, yang dimana seseorang sudah menciptakannya terhadap diri kamu, pergi meninggalkan diri kamu, dan kamu yang memikirkannya dalam kondisi yang benar-benar sangat kacau. Ini Dewa Geng. Cocok kau rasa gibahan kita untuk saat ini? Cocok. Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kartu yang saya pegang ini seakan-akan untuk saat ini yang menjadi prioritas kamu adalah beban dan tanggung jawab yang kamu pikul itu. Kamu hanya berpikiran bagaimana caranya agar diri saya bisa menyelesaikan beban tersebut. Tetapi perlu kamu ingat, kamu jangan mengandalkan diri kamu sendiri. Kamu membutuhkan seseorang agar beban kamu itu bisa terasa ringan. Jangan pula ketika diri kamu menerima beban tersebut, justru kamu menutup diri. Justru diri kamu merasa sensitif. Tidak ada gunanya, Wak. Karena ketika diri kamu mencoba untuk membuka dan mencari seseorang, saya rasa bantuan itu akan datang terhadap diri kamu. Jangan terlalu egois, katakan kalau diri kamu benar-benar tidak nyaman. Ten of Wands, posisi dari hubungan asmara kamulah yang menjadikan diri kamu menerima berbagai beban. Posisi dari hubungan asmara kamulah yang membuat diri kamu seakan-akan mempertontonkan suatu topeng. Padahal topeng itu kemunafikan yang kamu berikan terhadap orang secara tidak langsung. Ini dia, Wageng. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, sesuai dengan topik yang saya katakan tadi,
sebenarnya tidak beda jauh dari diri kamu. Kenapa saya mengatakan tidak beda jauh? Manusia ini sedang bertanggung jawab dari hal yang dia ciptakan ketika diri dia mengabaikan diri kamu. Bertanggung jawab, sedang berjuang, sedang memprioritaskan. Tetapi secara tidak langsung, perjuangan itu membuat pemikiran dia seakan-akan kacau. Itu dampak ketika manusia itu meninggalkan diri kamu. Makanya saya selalu mengatakan, kalau dia sudah pergi dari diri kamu, kamu tidak usah memikirkan manusia itu. Karena kepergian diri dia belum tentu membuat diri dia merasa bahagia. Belum tentu membuat diri dia merasa tenang. Mungkin kalau diri dia mendapatkan suatu kebahagiaan atau ketenangan, itu karena memang di awal, hanya di awal, karena diri dia memiliki keseimbangan materi. Kalau materi itu tidak lagi dia miliki, dia pasti ditinggalkan. Dan dia akan berusaha untuk mencari diri kamu dan berusaha untuk memberikan diri kamu suatu komunikasi. Itu dia wadah. Ten of Wands, satu kartu sama-sama memiliki arti yang sama. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Swords, 5 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari kelima pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik itu, kalau saya arahkan terhadap kondisi energi kamu, sepertinya kamu merasa kesepian untuk saat ini. Sepertinya diri kamu merasa tidak ada jalan keluar selain menuntut terhadap Sang Pencipta. Kartu pedang, merasa kesepian akibat dari kemanipulatifan yang pernah kamu terima di masa lalu ataupun untuk saat ini. Tetapi di balik dari 5 pedang yang saya katakan itu, justru membuat diri kamu semakin lebih dewasa. Kenapa? Karena bisa saja di saat seseorang ingin menghampiri diri kamu, kamu sudah mengetahui apa tujuan dan apa niat dari seseorang itu menghampiri diri kamu. Tongkat dan pedang saling berlawanan tetapi memberikan satu arti yang sinkron. Itu yang saya lihat dari kondisi energi kamu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Five of Swords, manusia itu bukan hanya sedang berjuang, tetapi ada menerima suatu permasalahan. Pedang, bukan tongkat. Kalau tadi kartu kedua tongkat, mungkin manusia itu berjuang untuk meyakinkan kondisi perasaan dia agar terkoneksi terhadap diri kamu. Tetapi keluar kartu pedang. Pedang ini bukan berbicara terhadap koneksi perasaan, tetapi berbicara terhadap tanggung jawab yang harus dia berikan. Tanggung jawab, wah geng. Saya tidak tahu tanggung jawab itu apakah masih mengarah terhadap diri kamu yang dimana diri kamu selalu menuntut suatu kebutuhan, atau memang tanggung jawab itu mengarah terhadap kondisi pekerjaan dia atau hubungan bisnis dia atau pihak ketiga dia. Pedang, lagi-lagi pedang. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Cups. Queen of Cups mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu Queen of Cups ini
lebih mendominasi terhadap kondisi energi manusia tersebut, bukan lebih mendominasi terhadap kondisi energi kamu. Kenapa? Queen of Cups, manusia itu sedang merasa emosi, marah, sensitif. Ada suatu luapan emosi ingin dia sampaikan terhadap orang yang dia prioritaskan. Karena seseorang yang dia prioritaskan hampir sama sifat dan karakter diri dia. Hadirnya seseorang di samping dia justru membuat diri dia menerima berbagai pertengkaran dan membuat diri dia terasa memegang berbagai beban. Beban itulah yang membuat diri dia merasa sangat sensitif dan ingin pergi, ingin menyendiri, ingin memberikan suatu ruang terhadap pemikiran dia agar bisa lebih tenang. Itu dia wage. Queen, cawan yang dipegang. Ketika cawan itu dipegang, bukan memberikan suatu kenyamanan, tetapi memberikan berbagai dampak buruk. Ya, hampir sama sih seperti diri kamu apabila saya mengarah kembali terhadap diri kamu. Kamu sempat memberikan cawan, tetapi cawan itu dilempar dan dipecahkan dan dipatahkan, sehingga membuat diri kamu sakit hati. Itu dia wage. Bagaimana perkataan saya ini dapat kamu terima sebagai secara logika atau cocok kau rasa? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau tidak, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Queen kembali. Queen of Swords, ratu atau raja yang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang ini seakan-akan ada seseorang yang sedang memberikan suatu tindakan yang begitu keras terhadap manusia ini. Sepertinya yang saya lihat seseorang ini pun termasuk salah satu kategori yang pernah dia manipulatif atau yang pernah dia berikan suatu harapan. Karena sama-sama queen, perempuan atau laki-laki, dari hubungan yang bersifat kesenangan, dan kesenangan itu sudah menghadirkan seseorang untuk dipertanggungjawabkan. Ketika untuk dipertanggungjawabkan tidak terima, menimbulkan pertengkaran. Perempuan atau laki-laki memegang cawan, kartu berikutnya pun seperti itu. Cawan dengan pedang. Sementara ini tongkat dengan pedang. Ini dia wage. Ini manusia lagi ada masalah dari salah satu pihak, dari perselingkuhannya atau memang dari orang yang telah dia manipulatif. Dan kondisi manusia tersebut seperti lagi berjuang untuk membayar kemanipulatifan dia atau hutang piutang dia, atau memang ini manusia sedang menghindar. Itu dia wage. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Ace of Swords. Lagi-lagi kartu pedang yang keluar. Pedang keluar. Kartu terakhir ini sepertinya ada sesuatu hal yang sudah terjadi terhadap diri dia di luar dari dugaan dia. Sesuatu hal yang terjadi di luar dari dugaan dia mengharuskan diri dia berhadapan terhadap seseorang yang dimana seseorang ini ingin memberikan suatu pembelajaran sehingga membuat manusia tersebut merasa marah dan ada kekecewaan yang dia terima dari seseorang yang mengarah terhadap diri dia sehingga membuat diri dia bertengkar terhadap seseorang tersebut. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan sesuai dengan topik yang saya katakan tadi. Apa yang sedang dia pikirkan?
Ten of Wands, memikul beban. Apa yang sedang dia rasakan? Sensitif. Apa yang akan terjadi dalam waktu dekat? Ada seseorang yang akan membuat manusia itu merasa mendapatkan kekecewaan. Oke Wageng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.